Perkenalkan, saya Marshalina Gita, saya akan memandu diskusi pada siang hingga sore hari nanti. Tentunya ini topiknya menarik. Ini topiknya sebenarnya hampir sama dengan seri yang kedua, yakni dampak positif program PSR, Sarparas dan pengembangan SDM bagi petani sawit. Nanti kita akan berbincang banyak sekali karena ada banyak sekali narasum yang sudah bergabung bersama dengan kita semua di sini, baik secara langsung hadir di Menara 165 dan juga yang mengikuti secara Zoom, secara virtual. Bahwa ternyata ini sudah dirasakan ya Pak ya oleh banyak petani sawit di tanah air, bahkan ternyata dari hasil dananya ini juga ada biaya pendidikan yang bisa diberikan kepada para petani ataupun juga anak-anak dari para petani itu ya. Dan mudah-mudahan sebenarnya bahwa ini benar-benar bisa digenjot sehingga seluruh dampaknya ini benar-benar bisa dirasakan, karena mungkin belum rata ya Pak di seluruh petani sawit yang ada di tanah air. Petani-petani sekarang itu merasa senang karena ada mitra yang baik, dan kebetulan sekarang juga ada namanya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang kita singkat dengan BPDPKS. Nah, peran BPDKS ini sangat besar karena memberikan kontribusi bagi pengembangan petani, baik petani dalam arti bahwa mulai dari SDM-nya, prasarana, kemudian pada pelatihan-pelatihan, pendidikan. Bahkan kalau bagi tahu, kalau tidak salah itu sudah sampai hampir sekitar 3.600-an anak-anak jadi petani sawit yang telah dididik di berbagai perguruan tinggi, baik meskipun ada di Jogja, di Jakarta, di Bogor, semuanya itu, dan itu atas biaya BPDP. Jadi bisa dibayangkan bahwa pengaruhnya sangat besar, meskipun kita lihat bahwa petaninya itu sekarang maju, tetapi juga keluarganya juga dibina oleh BPDP. Program pendidikan di mana melalui program ini BPDPKS memberikan beasiswa full kepada mahasiswa mulai dari datang ke tempat belajarnya atau kampusnya sampai dengan nanti kembali lagi ke rumah masing-masing. Ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, dan ada yang 4 tahun itu dibiayai full sampai dengan selesai. Nah, program pendidikan SDM PKS yang diberikan pada tahun sebelumnya itu hanya untuk diploma 1, 3, dan 4. Untuk tahun 2022 ini kami juga akan buka untuk program diploma 2 dan untuk program strata 1. Lembaga yang mempunyai pendidikan SDM perkebunan kelapa sawit berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Kemudian, lembaga yang menyelenggarakan pendidikan SDM PKS harus memiliki program bidang studi atau program keahlian kelapa sawit yang terakreditasi oleh BAN PT Perguruan Tinggi. Jadi Badan Akreditasi Nasional yang menetapkan atau ada akreditasi yang diberikan oleh BAN PT ini. BPDP masih mempunyai PR untuk menyelesaikan sebanyak 2.009 orang yang akan dilatih pada awal tahun 2022 ini, dan kami sudah punya tadi ada 5 lembaga pelatihannya ditambah dengan 2 lembaga pelatihan yang sudah diseleksi sebelumnya, yaitu dari badan BP2 SDMP, sehingga nanti target kita menyelesaikan sebanyak 2009 itu bisa terselesaikan, kami mentargetkan dalam semester ini atau di triwulan kedua. Potensi ekonomi yang berkaitan dengan kelapa sawit sudah tidak bisa diragukan lagi. Untuk itu peran SDM yang kompeten, bersertifikat, yang punya teknologi itu sangat dibutuhkan untuk kaitannya supaya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan itu bisa ditingkatkan dan kontinu. Kemudian yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh BPDPKS maupun melalui program dari Ditjenbud ini, yang kaitannya dengan SDM ini saya kira cukup lengkap dan manfaatnya
kami catat itu yang menikmati cukup banyak sekali ini Bu. Yang pertama ya dengan program beasiswa itu yang menikmati pertama kali ya dari kampusnya sendiri, karena bisa mengembangkan ilmunya, mengembangkan teknologinya khususnya di bidang kelapa sawit, juga yang berkaitan menikmati juga yaitu para orang tua siswa. Saya yakin sekali dengan anaknya yang sudah lulus, anaknya yang sudah sedang kuliah, itu sangat menikmati. Ini kami ada banyak testimoni dari anak-anak yang sudah lulus, itu bisa mengirimi, bisa mentransfer orang tuanya, baik mentransfer uang atau mentransfer ilmu pada saat dia kuliah ataupun pada saat dia sedang bekerja di industri. Kemudian bagaimana ini sebenarnya dari BPDPKS untuk memastikan bahwa serapan para lulusan-lulusannya ini benar-benar nanti akan kembali ke perkebunan rakyat, tidak bekerja, mungkin balik dulu gitu ke perkebunan rakyatnya, ke daerahnya, sebelum kemudian nanti akan bekerja di tempat-tempat lain. Bahwa prinsip sawit, dari sawit untuk sawit itu tetap menjadi ikonnya lah. Jadi makanya BPDPKS di sini ini secara khusus untuk sawit ini. Jadi dari sawit untuk sawit. Kita perlu tenaga-tenaga yang terampil, tenaga-tenaga yang handal gitu ya, yang bisa bekerja di sektor perkelapa sawitan ini, ya nanti ya terus terang pasti berdampak mendongkrak baik dari sisi produktivitas maupun misalnya dihilirisasi perkelapa sawitan itu. Tidak hanya mungkin di rakyat ya, tidak hanya di perkebunan sawit rakyat, tapi juga mungkin di perkebunan swasta. Kita ketahui bersama bahwa kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan dan tersebar di seluruh Indonesia. Maka kewajiban kita bersama untuk mendidik insan SDM di bidang kelapa sawit, dan bahwa pendidikan vokasi itu juga merupakan pendidikan terapan di mana kita melakukan teaching factory ya, sehingga adik-adik mahasiswa itu betul-betul bisa mempelajari sistem pendidikan tentang kelapa sawit secara utuh. Nah, ini seluruh rekan-rekan, ini adalah Adinda, keluarga petani dari Medan, betul ya? Iya, benar Bu. Nah, ini mungkin boleh dikasih tahu bagaimana prosesnya pada saat penerimaan beasiswa sampai akhirnya dapat, dan apa saja sih kemudian manfaat yang dirasakan dari beasiswa tersebut? Oke, terima kasih Bu atas waktu luangnya. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri dahulu ya Bu. Boleh. Oke, jadi nama saya Adinda Nabila Siregar. Karena asal saya dari Sumatera Utara, saya memiliki marga. Kemudian, ya memang benar, orang tua saya adalah seorang petani kelapa sawit. Nah, jadi sedikit flashback ya Bu. Saya awalnya tertarik dengan beasiswa ini melalui informasi yang disampaikan oleh teman saya. Nah, dari teman saya itu maka saya mencoba untuk mencari tahu lagi lebih dalam terkait BPDPKS ini. Nah, apa saja yang sudah saya rasakan ketika saya sudah masuk menjadi seorang mahasiswa yang tergabung dalam BPDPKS ini itu banyak Bu. Apalagi alhamdulillah saya diterima di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Wah, luar biasa sekali, beri tepuk tangannya dong ya semua rekan-rekan. Nah, banyak sekali bonafitnya, apalagi konsentrasi kampus saya itu kan memang mengarah ke kelapa sawit. Dan basic saya yang memang anak dari seorang petani kelapa sawit. Jadi saya punya banyak ilmu yang pastinya saya memperoleh banyak ilmu terkait perkembangan kelapa sawit saat ini tuh seperti apa saja gitu. Dan melalui pendidikan yang sudah diberikan, setidaknya ketika minimalnya ya Mbak, ketika saya liburan kemarin saya sudah mampu memberikan tips-tips sedikit kepada masyarakat sekitar yang notabene memang di wilayah saya adalah petani kelapa sawit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Damayanti. Saat ini saya berkuliah di Politeknik Kampar semester 4, program studi Teknik Informatika. Nah, benefit apa aja yang
saya peroleh dari beasiswa BPDPKS ini banyak sekali yang saya dapatkan. Kemudian di sini di Politeknik Ampar ini kami juga kampus pernah membuat sistem KUD Sawit Jaya. Kita bisa menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada para petani kelapa sawit yang ada di daerahnya. Bagaimana ini Pak Arfi? Ya, kita punya tracking study itu bekerjasama dengan lembaga-lembaga atau perguruan tinggi yang bermitra dengan BPDPKS, di AKPY, di Politeknik CWE, mungkin yang sudah banyak lulusannya ya, dan tracking study itu bisa menjawab saat ini yang sudah lulus bekerja di bidang apa gitu. Kami sudah punya datanya, tadi mungkin tidak ada di slide, tapi di slide lain ada. Mungkin bisa saya sebutkan aja kalau lebih dari 50% itu memang kembali lagi ke sawit. Maksudnya di sini pekerjaannya itu bidang sawit, mungkin bekerja di perkebunan kelapa sawit milik orang tuanya, atau dia bekerja di perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit, atau bekerja misalnya di operasi yang mengelola perkebunan kelapa sawit gitu. Pengembangan SDM petani dana BPDPKS di Riau untuk beasiswa sendiri, anak petani di Riau sebanyak 192 orang. Yang mendaftar di saat itu 275 orang dan yang diterima atau lulus sebanyak 192 orang. Ini sementara di tahun 2020 hanya 80 orang. Nah, dengan jumlah yang sangat signifikan ini, kita sangat berterima kasih kepada pendanaan BPDPKS yang mana sangat banyak anak-anak petani yang di Riau yang ikut. Program yang dijalankan untuk tadi kan kita sebutkan ada 3 ya, PSR, Sarpras, dan pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit. Nah, tadi saya sudah jelaskan untuk menyiapkan petani itu supaya bisa dapat ISPO, kita sudah sediakan itu program untuk pelatihan yang salah satunya adalah pelatihan ISPO. Itu gunanya supaya mereka tahu apa sih ISPO, apa syarat-syarat ISPO, bisa menyiapkan bagaimana ISPO itu bisa dicapai oleh suatu kelompok tani tersebut. Di dalam pengembangan sumber daya manusia perkelapa sawitan ini perlu kita tingkatkan. Jadi Dirjen atau Direktorat Jenderal Perkebunan, kemudian BPD PKS, lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi yang terlibat di pelaksana pelatihan maupun pendidikan, kemudian semua pihak, media juga, kita marilah bersama-sama bersinergi, saling mendukung ya, untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia perkelapa sawitan ini, karena dengan inilah, dengan metode seperti ini kita bisa, saya yakin bisa meningkatkan produktivitas kelapa sawit kita. Kita masih punya peluang besar di situ.